Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh salawatullahi wa salamuhu faqad qala Allahu jalla jalaluh ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat sehingga dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dan memudahkan kita untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah, kita pada pertemuan yang lalu sudah menjelaskan pembahasan mengenai huruf-huruf yang keluar dari al-lisan, yaitu huruf-huruf yang keluar dari lidah, di mana telah disampaikan bahwasanya makharijul huruf itu kan ada 5 bagian. Yang pertama adalah al-jauf, yaitu huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut. Yang kedua adalah al-halqu, yaitu huruf-huruf yang keluar dari kerongkongan atau tenggorokan. Dan yang ketiga itu adalah al-lisan, yaitu huruf-huruf yang keluar dari lidah. Yang keempat itu adalah asy-syafatain atau huruf yang keluar dari lisan itu ada 18 huruf untuk 10 tempat. Artinya ada beberapa tempat yang memang didapati di dalamnya itu ada 3 maupun 2 huruf. Ya, alhamdulillah kita sudah menjelaskan huruf-huruf yang keluar dari lisan. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat yang keempat. Ya, sifat yang keempat yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa huruf atau makhraj bagian yang keempat itu adalah asy-syafatain. Ya, asy-syafatain. Apa itu asy-syafatain? Asy-syafatain adalah huruf-huruf yang mereka ini keluar dari 2 bibir. Ya, kita manusia itu memiliki di antara organ tubuh kita yaitu adalah 2 buah bibir. Di mana darinya itu ternyata terdapat huruf-huruf hijaiyah yang keluar darinya. Nah, sehingga dari kata asy-syafatain ini asal katanya adalah asy-syafah. Asy-syafah itu adalah bibir. Adapun asy-syafatain, yatain maksudnya adalah 2 buah bibir. Sehingga makhraj yang keempat jelas bahwa huruf-huruf yang keluar dari 2 buah bibir. Di mana disebutkan bahwa huruf-huruf yang keluar darinya yaitu dari 2 bibir ini itu ada 4 huruf, ya, ada 4 huruf untuk 2 makhraj, untuk 2 tempat. Dan ini telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala dalam Manzumah Al-Jazariyah. Ya, di mana pada makhraj atau tempat yang pertama adalah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Ma'ruf Ibn Jazari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ya, min batni syafah falfa ma'a tarafi al-thanaya al-musyrifah. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, tadi dijelaskan bahwa huruf yang keluar dari 2 buah bibir ada 4 huruf untuk 2 tempat. Nah, tempat yang pertama ini disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari adalah apa? Wa min batni syafah falfa ma'a tarafi al-thanaya al-musyrifah. Yang pertama itu adalah huruf fa. Ya, tadi dijelaskan ada 4 huruf yang keluar dari 2 buah bibir. Dari 4 huruf ini ada 2 tempat. Otomatis pengucapannya ada 2 cara yang keluar dari 2 buah bibir. Yang pertama yang disebutkan adalah huruf fa.
Bagaimana cara kita mengucapkan fa yang tadi dijelaskan bahwa dia keluar dari dua buah bibir atau dari bibir? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah dalam Manzumah Jazariyah, beliau mengatakan wa min batni syafah, ya min batni syafah fal fa ma'a tarafi al-thanaya al-musyrifah. Diperhatikan di situ bahwa beliau rahimahullah mengatakan min batni syafah. Yang pertama itu adalah huruf-huruf yang keluar dari bibir bagian batni syafah, batan syafah. Apa itu batan syafah? Batan syafah itu bibir bawah yang bagian dalam, ya. Atau bahasa kita itu perut bibir. Ya, kalau bahasa mudahnya yang mudah difahami oleh kita adalah bibir bawah bagian dalam. Itu namanya batni syafah. Ya, perut bibir. Apakah cukup dengan kita membaca dengan bibir situ bagian batni syafah? Tidak. Dijelaskan lanjut oleh Imam Jazari, ya, ma'a atrafi ats-tsanaya al-musyrifah. Beliau melanjutkan kembali, jadi bibir bagian bawah dalam ini itu menempel dengan atrafi ats-tsanaya al-musyrifah yang ditempelkan dengan ujung gigi seri atas. Sehingga kalau kita praktekkan bibir bawah dan bagian dalam, ya, menempel dengan ujung gigi seri atas. Fa. Fa. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama, maka huruf fa ini tidak akan benar makhrajnya, pengucapannya dari sisi tempatnya bila tidak keluar udara. Nah, makanya ketika kita mengucapkan fa, nah, udara ini sangat banyak sekali yang keluar darinya. Yaitu disebabkan apa? Disebabkan karena perut atau batni syafah, bibir bagian bawah dalam itu menempel dengan ujung gigi seri atas. Fa. Fa. Maka merupakan kesalahan bila mana kita menempelkan bibir dengan bibir atas. Pa, bukan pa, melainkan fa. Bukan menempelkan bibir bawah dengan bibir atas, melainkan bibir bawah yang bagian dalam ditempelkan oleh gigi ujung seri atas. Ya, sehingga dibaca fa. Fa. Nah, kalau kita perhatikan, dengarkan dengan seksama, itu ada udara yang keluar dan itu disebut dengan hams, ya. Itu udara yang keluar dari makhrajnya. Itu makhraj yang pertama yang keluar dari asy-syafatain atau dari dua buah bibir. Yang pertama adalah huruf fa. Jadi huruf fa ini keluar dari batni syafah. Apa itu batni syafah? Batni syafah tadi dijelaskan adalah huruf yang keluar dari perut atau bibir bagian dalam bagian bawah sini, ya, yang menempel dengan ujung gigi seri bagian atas. Itu yang pertama. Adapun pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk yang kedua, ini adalah huruf waw, mim, dan ba. Ya, tadi disebutkan huruf yang keluar dari asy-syafatain, dua buah bibir, ada 4 huruf. Satu di antaranya sudah dijelaskan tadi pada tempat yang pertama, itu huruf fa, maka tersisa 3. Nah, tersisa 3 ini untuk tersisa satu tempat. Maka satu tempat ini terdapat 3 huruf, yaitu waw, mim, dan ba. Ya, waw, mim, dan ba. Ketiga huruf ini cara pengucapannya adalah dengan menggerakkan bibir bawah dengan bibir atas. Kalau fa tadi kan bibir bawah ditempelkan ujung gigi seri atas. Nah, adapun tempat yang kedua, yaitu waw, mim, dan ba, itu adalah dengan apa? Menggerakkan bibir bawah dan atas. Namun di sini terdapat perbedaan dari segi praktek. Ya, para ulama membagi menjadi 2, yaitu dalam pengucapan waw, mim, dan ba. Jadi waw ada kelompok huruf waw, ada pengucapan kelompok mim dan ba. Ini terdapat perbedaan, di mana disebutkan oleh salah seorang ulama, beliau mengatakan bahwa pengucapan huruf waw tadi dijelaskan adalah keluar dari 2 buah bibir. Bagaimana cara pengucapannya? Dijelaskan dengan bindhimami syafatain. Ya, atau dengan bisa kita artikan yaitu dengan memonyongkan kedua bibir. Ya, wa. Nah, kita perhatikan bibir ini akan monyong. Bibir ini akan muncul ke depan.
Karena memang begitulah cara pengucapan huruf waw sesuai dengan makhraj atau sesuai dengan letaknya. Sehingga huruf waw ini baik itu harakatnya fathah mau harakatnya kasrah apalagi dhammah, itu semua kondisi ini tetap waw ini harus dibaca monyong. Dan waw di sini bukan waw maddiyah ya, bukan waw mad. Nah, jadi kondisi waw fathah atau kasrah tetap dibaca memonyong. Seperti contohnya misalkan dalam sebuah ayat ya, misalkan wattini wazzaitun. Waw di situ adalah dalam kondisi maftuh, dalam kondisi berharakat fathah. Tapi kita lihat dalam prakteknya apakah dia dibuka, karena kan kita telah bahas bahwa harakat fathah itu adalah dengan membuka kedua bibir. Ini berbeda terkecuali dengan waw. Waw ini harus dimonyongkan terlebih dahulu. Wa, wash, wattini wazzaitun. Wa. Nah, monyong dulu baru dibuka. Wa. Nah, seperti itulah pengucapan untuk huruf waw, yaitu dengan apa? Bindimamis syafataini, yaitu dengan memonyongkan dua bibir. Kemudian berikutnya adalah dengan pengucapan mim dan ba. Bagaimana pengucapan mim dan ba? Ya, padahal waw, mim dan ba ini makhrajnya atau tempat pengeluaran pengucapannya sama. Hanya saja dari kaifiyah tata caranya ada sedikit perbedaan. Perbedaannya apa tadi dijelaskan. Ya, waw, mim dan ba sama-sama keluar di dua bibir, tapi bedanya dari segi pengucapannya saja sedikit perbedaan, yaitu apa? Kalau waw dengan memonyongkan. Berbeda halnya mim dan ba. Bagaimana mim dan ba? Mim dan ba itu pengucapannya dengan cara bintibaqis syafatain. Intibaq, ya. Atau bisa kita bahasakan dengan menempelkan atau merapatkan bibir atas dengan bibir bawah. Sehingga dibaca ba, ba, ba. Nah, kalau kita perhatikan, bibir atas dan bawah rapat. Ba, ba. Begitupun mim. Ma, mi, mu. Nah, jadi seperti itu sehingga waw, mim, dan ba cara pengucapannya sama, hanya saja ada perbedaan sedikit. Sedikitnya itu apa? Kalau waw itu dimonyongkan, adapun mim dan ba itu cukup dengan merapatkan. Inilah huruf-huruf yang keluar dari asyafatain, yaitu huruf apa? Waw, nah, fa dulu, huruf fa, kemudian waw, mim, dan ba. Nah, dari 4 huruf ini dibagilah menjadi dua tempat. Ya, dari asyafatain yang keluar dari 2 bibir dibagi menjadi 2 tempat untuk 4 huruf. Kelompok yang pertama keluar huruf fa, yaitu apa? Dengan menempelkan bibir bawah yang dalam dengan ujung gigi seri bagian atas, itu huruf fa. Adapun kelompok yang kedua yaitu ada huruf waw, mim, dan ba. Ya, ketiga huruf ini cara pengucapannya ya dari segi makhrajnya sama. Namun ternyata ada sedikit perbedaan dari segi kaifiyah tata caranya, di mana disebutkan kalau huruf waw adalah dengan bindimamis syafatain, yaitu dengan memonyongkan kedua bibir. Mau dia harokat wawnya fathah, kasrah, apalagi dhammah, itu harus dimonyongkan. Makanya dahulu ketika saya mengambil ijazah Al-Quran, ketika membaca dengan salah seorang syekh, di mana beliau memberikan arahan kepada saya bahwa ketika mengucapkan huruf yang diawali pada ayat tersebut huruf waw, maka coba agar langsung dimonyongkan. Wattini. Jangan ketika mau baca fa-nya, fathahnya baru monyong. Misalkan wattini, jangan langsung monyong saja. Wat. Nah, makanya ketika ke wa itu tinggal ditarik ke netralkan bibirnya. Wat, ya. Jadi posisi bibir sudah monyong. Wattini, seperti itu, bukan posisi netral kemudian wattini, tidak, sudah monyong dulu ya, wattini, jadi tinggal ditarik saja bibirnya. Itu bukan sebuah kewajiban, namun ini metode saja agar kita pas dalam pengucapan makhrajnya. Jadi itulah huruf-huruf yang keluar dari 2 buah bibir. Kemudian berikutnya adalah
kesalahan-kesalahan yang terjadi pada huruf-huruf yang keluar dari dua buah bibir. Yang pertama huruf fa. Huruf fa yang sering terjadi kesalahan adalah yaitu yang pertama adalah pengucapannya adalah dengan menempelkan bibir dengan bibir sehingga terdengar seperti huruf P kalau di Indonesia ya, pa. Nah, itu kan terjadi karena bibir bawah menyentuh bibir atas. Padahal huruf fa itu ada dengan apa? Bibir bawah bagian dalam menempel ujung gigi seri. Gigi ya, bukan bibir. Sehingga dia harus dibaca fa, bukan pa. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian jika bila mana belum ada terdengar udara yang keluar dari pengucapan fa, itu karena masih salah dalam pengucapan. Sehingga di antara benarnya pengucapan fa sesuai dengan makhraj tempatnya adalah adanya udara yang keluar. Fa. Nah, itu terdengar ya. Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah huruf mim ya. Huruf waw terlebih dahulu, huruf waw. Huruf waw yang sering terjadi adalah ketika membaca huruf waw itu tadi dia kurang sempurna dalam dhammu syafatain, bindimam syafatain, kurang dalam memonyongkan. Contohnya watini bukan wa, yang betul wa, bukan watini bukan wa, yang betul wa. Nah, dijelaskan ya, beda antara wa dan wa. Nah, sehingga harus disempurnakan. Makanya dikatakan bahwa pengucapan wa bagaimana kita ketika mengucapkan huruf yang berharakat dhammah, yaitu dimonyongkan. Itu ya. Jadi merupakan kesalahan kalau kita baca wa ya. Kemudian berikutnya yaitu kesalahan yang sering terjadi pada huruf mim terlebih dahulu ya. Mim pengucapan yang sering terjadi ini biasanya masih benar, cuman ketika dilihat dari pengucapan terdapat kesalahan ya, yaitu apa? Dengan jadi bibir bawah dan atas itu masuk semua. Oke. Ma. Nah, bukan ma. Cukup tempel bawah dan atas saja. Ma, bukan bukan masuk ke dalam. Oke. Ya kayak mingkem, bukan. Tapi mingkem biasa saja. Ma. Bukan Nah, bukan masuk seperti itu. Dan itu juga terjadi pada huruf ba. Ba juga sama seperti ma ya. Tinggal sentuh saja bibir atas dan bawah. Ba. Jangan ba. Bukan. Yang betul ba. Seperti itu. Inilah yang harus difahami oleh kita semuanya. Alhamdulillah, inilah pembahasan huruf-huruf yang keluar dari kedua buah bibir, di mana yang keluar darinya dua tempat untuk 4 huruf ya. Cukup cepat memang karena memang asyafatain adalah sedikit ya huruf-huruf yang keluar darinya dan tempatnya cuma 2. Beda dengan lisan. Karena lisan memang menguras waktu yang panjang karena memang huruf-hurufnya banyak sekali yang keluar dari lisan. Ya, tempatnya pun banyak. Adapun syafatain cuma 4 huruf untuk 2 tempat. Mungkin ini yang bisa saya berikan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Dalam pembahasan tahsinul Quran, makharijul huruf yang keempat ya tadi sudah disampaikan, yaitu asyafatain ya. Sangat menarik sekali ya pembahasan kita di malam hari ini, dan silakan buat Anda yang tertarik untuk bisa memperdengarkan bacaan Quran Anda bisa membaca Quran surat Al-Lahab ya, diperdengarkan melalui voice note yang dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0852 10943 943 ya. Bisa juga hubungi kami via telepon di 0231 488 281 ya. Insyaallah bacaan Quran Anda akan dikoreksi oleh Ustadz Fauzi ya. Sementara itu Ustadz juga akan mengajak kita untuk mengetahui ya hukum-hukum tajwid yang terdapat di Quran surat Al-Maun berikut ini. Tafadhol Ustaz, silakan untuk bisa memulai materinya di sesi yang kedua ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada sesi kali ini ya, yaitu tahsin Al-Quran, perbaikan bacaan kita, membahas kaidah-kaidah tajwid di dalamnya, baik itu makhraj sifat maupun hukum-hukum yang lainnya. Yang dimana kita sudah sampai pada pembacaan Al-Kautsar pertemuan yang lalu, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan
membaca suratul Ma'un, yaitu surah Al-Ma'un. Sebelumnya saya akan baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan bahas mengenai tajwid di dalamnya, yaitu pada ayat yang pertama, perhatikan pada hamzah. Itu hamzah ya, bukan alif. Saya katakan lagi bahwa alif ini tidak bisa dibaca dengan harokat yang hidup. Ya, yang namanya berharokat berarti kan huruf yang hidup ya. Adapun sukun adalah huruf yang mati. Nah, alif itu mati. Ya. Adapun yang hidup yang a i u itu sudah pasti adalah hamzah. Nah, perhatikan di hamzah a-ra-a. A-ra-a. Hati-hati jangan sampai kita seakan-akan mentashil. Mentashil itu seperti menambahkan huruf. A-ra-ai, a-ra-ai, jangan. Dijelaskan a-ra-a, a-ra-a, a-ra-a. Dijelaskan. Ya, jangan sampai kita itu membaca hamzah tadi mentashil ya, atau misalkan seperti membaca seakan-akan seperti orang yang masuk angin atau muntah. Ro'a, bukan. Yang betul a. Ara-aita. Nah, jadi perhatikan di situ pada pengucapan hamzah. Berikutnya adalah aita, ara-aita. Di situ kan ada hukum namanya mad lin. Ya, dan juga di sifat lin juga ini dalam sifat huruf, yang dimana sifat lin atau mad lin ini sifat lin ya. Sifat lin ini adalah as-suhulah. Bacanya itu mudah, rileks, ya santai, sehingga dibaca ara-aita, bukan ara-aital ai. Jangan dihentak, tapi dinaikkan dengan aliran yang santai, yang rileks. Ara-aita, ara-aita. Ingat, ya, pakai i, bukan ara-ae, bukan ae. Yang betul ai, ya. Dalam bahasa Arab hanya vokal a, i, u ya, dan e ini hanya satu dalam surah Hud, itu dalam riwayat Hafiz an Asim ya. Nah, sehingga jangan sampai dibaca ara-aita, bukan ae, yang betul ai, ai ya, itu. Kemudian berikutnya alladhiyu, dhiyu. Di situ bukan idgham mutamathilain. Jadi jangan langsung dimasukkan ke huruf yang kedua. Ara'aital ladzi yukadz, bukan. Itu mad. Ya, bukan idgham. Ya, bukan idgham mutamathilain. Jadi dibaca panjang. Ara'aital ladzi yukadzibu. Perhatikan berikutnya, yukadzibu. Huruf dzal. Huruf dzal keluar dari ujung lidah. Ya, ujung lidah yang ditempelkan dengan ujung gigi seri bagian atas. Ya, sehingga jangan sampai dibaca ara'aital ladzi yukadzibu. Pakai dal. Bukan dal, yang betul dzal. Dza. Ya, hanya ujung lidah yang diapit oleh ujung gigi seri bagian atas. Yukadzibu. Berikutnya biddin. Nah, ini baru huruf dal. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu
biddin. Itu baru huruf dal yang terakhir. Nah, jadi hati-hati. Dan untuk huruf dal ini yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai jarayanu an-nafas. Jangan sampai dalam pengucapan huruf dal keluar udara. Atau bisa kita istilahkan dengan hams, desisan yang keluar. Sehingga jangan dibaca ara'aitalladzi yukadzibu biddin, din, jangan. Yang betul biddin, din, ujung lidah yang ditempelkan ya gigi seri atas bagian dalam atau dekat gusi. Di situ huruf dal. Jadi hati-hati di situ. Nah, kita perhatikan di din itu namanya adalah mad arid lis-sukun. Ya, dibaca panjang. Namun yang perlu digarisbawahi adalah di huruf terakhirnya itu ada huruf apa? Huruf nun. Ya, huruf nun, dan huruf nun memiliki sifat gunnah atau memiliki sifat yang dia juga keluarnya lewat hidung. Sehingga dijelaskan ara'aitalladzi yukadzibu biddin, din. Ya, ditahan sebentar ya. Jangan yukadzibu biddin. Nah, makhrajnya betul tapi sifatnya kurang. Ya, kurang sempurna. Sama seperti kita ketika mengucapkan masjid. Masjid. Apakah itu betul dalam pengucapan makhraj? Betul dalnya. Tapi sifatnya masih kurang sempurna. Karena huruf dal memiliki sifat qalqalah, dipantulkan masjid. Sama seperti ini nun, maka dijelaskan gunnahnya. Walaupun tidak sempurna gunanya. Ya, jadi tetap dijelaskan. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Kemudian ayat yang kedua, fadzalika. Nah, perhatikan di situ huruf fa. Ya, telah kita jelaskan bersama pada sesi sebelumnya bahwa huruf fa tadi dijelaskan ya min batni syafah fal fa ma'a tarafi tsanayal musyrifah, yaitu bibir bawah bagian dalam atau batni syafah, perut bibir bawah yang ditempelkan atrafi tsanaya, ujung gisari atas. Fadha, fa, sehingga keluar di situ ada yang namanya hams. Fadzalika. Perhatikan di situ. Dan lihat di situ fadzalika, zalnya ya itu dibaca panjang karena di mushaf Madinah tidak ada alifnya. Ya, melainkan ada fathah lurus ya. Yang itu menandakan dia dibaca mad tabi'i atau dibaca dua harakat. Fadzalikalladzi. Perhatikan di situ fadzalikalladzi yad'u. Perhatikan huruf ain. Nah, huruf ain ini memang sering kali dan banyak sekali memang ya selama saya mengajar kesalahan dalam pengucapan. Kesalahannya di mana ain ini kan pengucapannya lewat tengah tenggorokan, makhrajnya ya, yaitu tengah tenggorokan, otomatis tidak ada sangkut pautnya dengan hidung. Namun lapangannya dalam prakteknya masih banyak saudara kita yang membaca huruf ain itu lewat hidung. Sehingga terkesan mindeng ya kalau bahasa kita ya, lewat hidung. Fadzalikalladzi yad'ul, bukan yang betul yad'u. Nah, yad'u, kalau kita pegang hidung kita itu tidak bergetar. Nah, kalau masih bergetar hidungnya dalam pengucapan ain tadi, itu masih salah berarti pengucapannya. Karena huruf ain bukan keluar dari hidung, dia keluar dari tengah tenggorokan. Ini yang sering terjadi kesalahan, ya. Sehingga hati-hati dalam pengucapan huruf ain. Bagaimana cara kita melatih agar ain ini benar? Ya, dengan mumarasah. Ya, dengan kita numaris, dengan kita riyadhatul lisan, banyak-banyak praktek. Mungkin disukunkan ba. Nah, kalau ba kita pencet hidung kita ba, itu tidak ada getaran. Namun kalau ada getaran ba, nah itu sudah pasti lewat hidung dan itu merupakan kesalahan dalam pengucapan huruf ain. Jadi hati-hati di ayat yang kedua pada huruf ain. Fadzalikal ladzi
yadu'u, bukan yadu'u, bukan yadu'u, bukan. Yang betul yadu'ul yatim, seperti itu. Kemudian pada ayat yang ketiga, wala, perhatikan huruf waw, dia berharakat fathah, dan ingat kondisi waw apapun itu, dia harus tetap dibaca dengan bindhimamis syafatain, yaitu dengan memonyongkan kedua bibir. Wala yahuddu, perhatikan huruf dad. Huruf dad ini merupakan memang as'abul huruf, ya. Ada beberapa yang mengatakan as'abul huruf, yani harfud dad, yaitu huruf yang as'ab, yang sulit dalam pengucapan, yaitu adalah huruf dad. Memang ada sebuah hadis, namun saya pernah tanyakan hadis ini kepada guru kami, ya, beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, tapi secara makna bagus, yaitu apa? Nabi pernah bersabda, ana afsahu man nataqa biharfid dadi. Kata Nabi SAW, aku yang paling fasih dalam pengucapan huruf dad. Sehingga di sini merupakan gambaran bahwa kita harus betul dalam pengucapan huruf dad. Jadi huruf dad itu lidah samping yang ditempelkan oleh gigi geraham atas. Wala yahuddu, du. Ya, dan ingat dalam pengucapan huruf dad ini rawan sekali yang namanya itu bocor dalam artian ada hamas, ada udara. Wala yahuddu, du, bukan du, yang betul yahuddu, du, tidak ada udara yang keluar. Nah, ini hati-hati ya di huruf dad. Jadi huruf dad itu keluar dari lidah samping. Nah, perhatikan ala ta'ami, huruf ta itu ujung lidah. Nah, yang sering terjadi kesalahan tadi adalah sama seperti huruf dad. Rawan sekali dalam membaca dengan hamas, desisan. Ta'a. Wala yahuddu ala ta'ami. Ta'ami, ta. Bukan ta. Yang betul ta'ami. Ta. Huruf ta. Jadi hati-hati dalam pengucapan huruf ta. Kemudian yang harus kita fahami juga adalah al-miskin, sinnya. Sin di situ tetap mengalir sehingga jangan sampai kita membacanya dengan syiddah atau bahkan langsung memutus. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak. Bukan ta'amil miskin, tidak. Ditahan dulu. Tahan di sini maksudnya dialirkan ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, itulah yang harus kita fahami bersama. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan pada ayat yang ketiga karena melihat waktu, ya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan tentang pengetahuan hukum-hukum tajwid yang terdapat di Quran Surat Al-Maun. Dan kini kita akan memperdengarkan bacaan Quran dari teman-teman yang sudah mengirimkan melalui voice note bacaan Qurannya di Surat Al-Lahab, ya. Kita akan coba perdengarkan. Silakan ya, buat Anda yang masih mungkin malu-malu atau sedang mencoba untuk mengirimkan voice note-nya, Anda bisa membaca Quran Surat Al-Lahab, ya, dikirimkan melalui voice note di 0852 10 943 943 atau via telepon di 0231 488 281. Kita perdengarkan yang pertama terlebih dahulu, ya, berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab.
في جيدها حبل من مسد. Baik, silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fih. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ketika mengucapkan huruf ra di basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ perhatikan ra ini memiliki sifat yang disebut dengan sifat tawasud, ya, sifat tawasud, yaitu tawasud ini mengalir tapi sebentar. Jadi jangan Bismillahirrahman, jangan, ditahan dulu dengan getarannya. Bismillahirrah, ya, ditahan, tahan ini aliran, ya, karena sifat tawasud tadi. Jadi hati-hati di huruf ra. Kemudian tadi ada beberapa yang masuk ke hidung seperti huruf lam. Bismillah, minlah, jangan minlah, yang betul bismil. Lam itu keluar dari lidah, bukan dari hidung, sehingga jangan dibaca bismil, bukan. Yang betul bismil, mil. Bedakan antara mil dengan mil. Nah, ini jadi hati-hati. Kemudian berikutnya ketika mengucapkan lahabiu watab. Nah, ketika ta ke ba, watab itu jangan seperti slow motion, ya. Jangan sampai dibaca watab. Nah, jangan seperti ada alif. Itu kan seperti, ya, menambah huruf, ya. Jadi langsung ada poin kebaknya watab, baru seperti itu, bukan watab. Nah, jangan. Itu. Kemudian berikutnya adalah auna. Perhatikan huruf ghain. Huruf ghain itu adalah huruf yang bersifat rikhawah. Apa itu rikhawah? Rikhawah ini alirannya lebih lama dari ra tadi. Kalau ra kan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ghain agak sedikit lama. Auna, aliran dengan tebal. Auna, jangan sampai ma'aghna, tidak. Ya, makhraj betul, tapi sifatnya belum sempurna. Jadi fokus di sifat. Sama seperti tadi, sayasla, sadnya sama seperti ghain tadi, kurang aliran dan ketebalan. Jadi difokuskan aliran dan tebal, lebih pada sifat, ya, lebih pada sifat al-huruf, sehingga fokus pada huruf-huruf yang mufakham, huruf-huruf yang tebal. Kemudian yang terakhir, masad. Tadi seperti bacanya seperti ada tasydid, masad, ya. Yang betul adalah langsung dipantulkan karena nggak ada tasydid di dalnya, sehingga dibaca fi jidiha hablum mim masad. Kenapa ayat pertama watab ditahan? Karena ada tasydid di huruf ba. Adapun masad itu sama seperti bacaan yang lain, langsung dipantulkan karena tidak ada tasydid. Barakallahu fi. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas koreksinya, ya. Dan demikian tadi untuk yang sudah bergabung, terima kasih, ya, atas interaktifnya. Masih ada kesempatan, ya, buat Anda. Ada sekitar waktu beberapa menit ke depan, ya. Anda bisa membaca Quran surat Al-Lahab, ya, dikirimkan melalui voice note di 0852 10 943 943. Ustaz, bagaimana Ustaz cara membaca supaya kita bisa konsisten, Ustaz, dalam setiap kali kita duduk dalam satu kali membaca Al-Quran, Ustaz? Kadang kita suka tidak konsisten, Ustaz, kalau dalam satu kali membaca Quran. Kayak contohnya misalnya dalam pembacaan mad arid disukun, atau yang semestinya dipanjangkannya itu secara beragam, gitu. Yeah. Tapi kita kadang ada 2 harokat, ada yang kadang 4 harokat, apalagi kalau kita bacanya buru-buru, gitu. Ya. Tahu deh, Ustaz. Ya, mengenai ketidakkonsistenan, ya, dalam membaca, khususnya di panjang pendek. Emang ini sudah sering terjadi, khususnya mereka yang menghafal Al-Quran. Makanya mengapa ini bisa terjadi? Karena tadi di antara salah satunya ada tergesa-gesa, ya, tergesa-gesa sehingga dia tidak konsisten, bahkan mencampur adukan riwayat. Kan saya pernah jelaskan bahwa mad
far'i. Mad far'i ini kan mad yang dibaca 2 harakat lebih ya. Karena kan mad itu kan ada 2, ada mad asli, ada mad far'i. Mad asli atau mad tabi'i ini adalah mad yang hanya dibaca 2 harakat. Adapun mad far'i adalah mad yang lebih dari 2 harakat. Namun untuk mad far'i ini ternyata ada cabang-cabangnya. Ada mad far'i yang kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, ya, beliau mengatakan wahyal wujubu wal jawaz wal luzum dalam bait matan Tuhfatu al-Atfal. Beliau mengatakan bahwa mad far'i itu terbagi menjadi 3, ada wahyal wujub, ada wajib, wal jawaz, ada jaiz, dan luzum lazim. Jadi ada yang dibaca harus 2 harakat lebih yaitu mad wajib, dan ada yang wajib dibaca 6 yaitu lazim. Adapun yang jaiz ini yang kedua ini, yang ketiga ya, yaitu yang dia dibaca 2 harakat lebih namun juga boleh dibaca 2 harakat. Dan di antara tadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun ini asalnya memang 2 harakat lebih, namun karena dia masuk kategori yang jaiz yaitu juga diperbolehkan dibaca 2 harakat, maka boleh juga dibaca 2 harakat. Namun ya tadi banyak yang tidak konsisten. Jadi itu biasa terjadi karena memang sudah terbiasa ya. Sehingga memang dilatih. Makanya saya katakan seringkali kalau dalam membaca itu usahakan ya, kalau betul-betul kita fokus dalam belajar, itu fokuslah membacanya itu dengan mujawad, dengan pelan, dan bisa mengatur panjang pendek di situ. Adapun ketika sedang murojaah panjang pendek nggak beratur ya, itu namanya juga murojaah sendiri. Adapun ketika baca, ketika imam, maka itu harus tetap menjaga kekonsistenan dalam membaca mad. Itu saja yang harus diperhatikan oleh kita. Masya Allah, jazakallah khairan atas ilmu yang telah dipaparkan ya, sangat bermanfaat sekali, dan ini tentu menjadi perhatian ya buat kita semua tentang bagaimana kita bisa konsisten dalam membaca Al-Quran ya, dan bagaimana kita bisa tahu ya tentang hukum-hukum yang tadi sudah disampaikan di sesi yang pertama, makhorijul huruf, di bagian yang keempat yaitu asyafatain ya, tentunya menambah wawasan pengetahuan kita juga ya, khususnya berkaitan dengan usaha kita dalam memperbagus ya bacaan Quran kita. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa senantiasa kita istiqomah ya, kita konsisten dalam membaca Al-Quran, dan Allah mudahkan bagi kita juga untuk bisa merutinkan ya dalam membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, nampaknya waktu juga yang membatasi perjumpaan kita. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk senantiasa mempelajari Al-Quran ya, memperbaiki bacaan Quran kita ya, dan insya Allah kita lanjut lagi saja pada malam Jumat pertemuan atau pekan yang akan datang saja. Insyaallah taala. Berarti poin yang kelima ya Ustaz ya. Ya, terakhir insyaallah. Terakhir ya. Terakhir. Sangat menarik sekali tentunya ya pembahasan kita untuk pembahasan di makhorijul huruf ini ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM. Harus kita akhiri dulu untuk pertemuan malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Saya Hafid, Ustadz Fauzi, dan segenap kru yang bertugas di malam hari ini mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah.